Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatul Lailia, NIM 180321110084. Saya berasal dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Pada video ini saya mengangkat tema Manajemen Produksi Agribisnis pada tembakau rajangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih tembakau sebagai bahan baku utama dari produk saya. Ada dua poin. Yang pertama yaitu bahan baku tembakau ini tersedia melimpah di daerah rumah saya, yaitu di daerah Kabupaten Jombang, di mana berdasarkan tabel produksi tembakau pada tahun 2013-2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 jumlah produksi tembakau mencapai 32.803 ton, meningkat pada tahun 2014 meningkat mencapai 56.728 ton, dan juga pada tahun 2015 meningkat lagi dengan jumlah 58.629 ton. Sehingga dengan tingginya produksi tembakau di Kabupaten Jombang akan memudahkan perusahaan ini untuk memperoleh bahan baku. Untuk poin yang kedua yaitu nilai jual yang tinggi. Tembakau dan industri hasil dari tembakau ini sangat berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai penerimaan negara dalam bentuk cukai dan devisa, sebagai penyedia lapangan kerja, dan juga sebagai sumber pendapatan petani, buruh, dan pedagang serta pendapatan daerah. Begitu pula pada perusahaan ini, dengan tingginya harga dari tembakau rajangan ini akan meningkatkan profit perusahaan, sehingga perusahaan ini akan menguntungkan bagi pemilik dan juga para investor. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai dimensi kualitas produk yang akan ditonjolkan. Pada topik ini ada 4. Yang pertama yaitu performance. Performance ini menonjolkan pada tampilan dan bau yang khas. Yang kedua ada ease of use, yaitu mudah untuk langsung dikonsumsi, yaitu pada perokok di rumah yang biasanya mengeliling sendiri. Yang ketiga yaitu reliability and durability, yaitu tembakau rajangan ini memiliki daya tahan yang tinggi yang lama dibandingkan dengan komoditas tembakau yang mentah, yaitu pada daunnya, karena tembakau ini telah kering. Yang keempat yaitu uniformity. Pada uniformity itu memiliki kualitas di mana ukuran dan juga panjangnya itu sama, sehingga tanpa variasi. Selanjutnya yaitu hal-hal apa yang dilakukan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik. Pada topik ini ada 2 aspek. Yang pertama aspek prevention dan juga aspek appraisal. Pada aspek prevention ini meliputi membuat perencanaan produk, seperti melakukan perencanaan tujuan pembuatan produk itu apa, kualitas produk yang diinginkan seperti apa, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu membuat perencanaan produksi, seperti teknis produk yang akan digunakan seperti apa. Dan yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan pada karyawan agar karyawan bisa ahli dalam bidangnya. Pada aspek appraisal ini yaitu melakukan pengecekan kualitas pada bau, pada bentuk, tekstur, maupun rasanya. Tujuan melakukan manajemen persediaan tujuan utamanya yaitu untuk menyetok produk agar tidak langka, karena tembakau ini hanya ada pada musim kemarau saja, hanya ditanam pada musim kemarau saja, sehingga harus menyetok produk agar bisa dijual sampai musim panen tembakau lagi. Karena ini produk kering, jadi bisa bertahan sampai setahun lebih. Untuk selanjutnya yaitu manajemen persediaan, dengan diketahui kebutuhan
kebutuhan harganya sudah diketahui, diantaranya itu kebutuhan daun tembakau yang butuh 10.000 kg. Yang kedua, harga daun tembakau sebesar Rp6.000, biaya tetap pemesanan sebesar Rp150, biaya simpan 15%, serta safety stoknya 100 kg. Dengan diketahui itu, kita dapat mengetahui tiga indikator. Yang pertama, mencari berapa total kuantitas pesanan optimal. Pada total kuantitas ini menggunakan rumus EOQ, yaitu akar 2 kali F kali S per C kali P, yang menghasilkan 58 produk dengan jumlah 58 produk. Untuk yang kedua, kita mencari total biaya persediaan. Total biaya persediaan ini harus mencari biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan juga biaya safety stoknya, sehingga dapat mencari biaya persediaannya. Pada biaya penyimpanannya, dengan menggunakan rumus TCC sama dengan C kali P kali Q per 2 menghasilkan 26.100 harga biaya penyimpanannya. Pada biaya pemesanannya, ini menggunakan rumus TOC dengan sama dengan F kali S per Q, sehingga menghasilkan biaya Rp Rp25.862. Pada biaya safety stoknya, biayanya yaitu Rp9.000. Biaya total persediaannya, sehingga TIC sama dengan 26.100 ditambah 25.862 ditambah Rp9.000 menjadi Rp60.962 pada biaya persediaannya. Biaya total persediaannya. Untuk selanjutnya yaitu menghitung reorder point dan kapan harus melakukan reorder pointnya. Pada reorder point, hasil perhitungannya diketahui reorder point pada yaitu 172 kali dengan tingkat pemakaian per harinya 27,4 kg. Jika dijadikan per minggu, reorder pointnya 0,302 dan per harinya yaitu 2, sehingga jadi selama 2 hari perusahaan melakukan pemesanan ulang. Itu selanjutnya yaitu manajemen pemeliharaan. Ada aspek manajemen pemeliharaan ini terdapat dua topik, yaitu pemeliharaan yang terencana dan juga pemeliharaan yang tidak terencana. Pada pemeliharaan yang terencana ini dilakukan dalam jangka waktu rutin dan meliputi perawatan pada peralatan dan juga mesin. Yang kedua, terdapat penjadwalan pemeriksaan berkala. Yang ketiga yaitu perbaikan peralatan yang berkala. Pada pemeliharaan tidak terencana, yaitu pada saat darurat saja, seperti apabila ada yang mengalami kerusakan pada saat di tengah-tengah proses produksi, maka yang rusak tersebut harus langsung diperbaiki dengan memanggil teknisi. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan dari manajemen pemeliharaan. Terdapat 3 manfaat. Yang pertama, untuk memperpanjang usia dari peralatan dan juga mesin yang digunakan pada proses produksi. Yang kedua, untuk meminimalisir adanya kemacetan pada saat proses produksi sehingga proses produksinya berjalan dengan lancar. Yang ketiga, yaitu menjaga kesinambungan hasil produksi dengan kualitas dan efisiensi yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.